Okay, boys, here we go. Halo guys, balik lagi dengan celengan film. Kali ini kita akan membahas alur film yang berjudul Double Trouble. Film ini dirilis pada tahun 2012. Double Trouble menceritakan tentang kasus pencurian lukisan kuno yang akan dipamerkan di National Palace Museum Taiwan. Namun saat mendekati waktu pameran, lukisan tersebut dicuri oleh sekelompok penjahat. Seperti apa ceritanya? Mari kita tonton bersama. Di awal film kita melihat sekelompok penjaga keamanan museum yang sedang melakukan latihan simulasi perlindungan aset museum. Mereka dibagi tugas masing-masing sesuai posisinya. Latihan ini menekankan kerjasama tim yang baik antara penjaga. Saat keadaan sedang genting, tiba-tiba Jay, seorang penjaga yang bertugas sebagai koordinator, malah mengambil bagian dalam penyerangan. Jay memang hebat, ia bisa mengatasi masalah dalam simulasi latihan tersebut. Akan tetapi dia melakukan tindakan yang tidak benar karena mengambil tugas orang lain dan terkesan bekerja sendiri dan tidak menghargai timnya. Rekan-rekannya pun tidak terlalu menyukainya karena ia memiliki sifat individualis. Jay juga ditegur oleh atasannya karena hal itu. Ia tidak boleh mengambil tindakan sendiri tanpa komando. 今日演習0分，3個鐘頭之後再重新演練一次。解散。 Pameran di National Palace Museum merupakan pameran yang sangat spektakuler. Pameran itu mampu menarik banyak turis baik dari dalam maupun luar negeri, termasuk juga rombongan turis dari Beijing. Salah satu dari mereka bernama Ocean. Ia adalah penjaga keamanan dari Beijing yang beruntung karena mendapatkan tiket jalan-jalan ke Beijing gratis. Selama perjalanan dalam menuju Taiwan, Ocean mabuk perjalanan. Padahal rombongan turnya menaiki pesawat, bukan mobil ataupun truk. Akan tetapi, karena dia belum pernah naik pesawat, jadi dia mabuk dan itu sangat mengganggu orang-orang di sekitarnya. Lalu ada turis baik hati bernama Jen yang memberinya kantong untuk berjaga-jaga jika ia ingin muntah. Jen sangatlah baik hati. Setelah mendarat di bandara Taiwan, rombongan Ocean disambut oleh pemandu wisata bernama Idol. Ia sangat cerewet, narsis, dan seringkali meributkan hal-hal kecil. Kemudian Idol membawa rombongan tersebut ke National Palace Museum. Semua turis bersenang-senang melihat koleksi-koleksi antik yang ada di museum tersebut. Saat para turis itu tengah asik mengamati barang-barang unik, Idol, si pemandu wisata yang cerewet itu, segera mengajak mereka semua untuk beranjak dari museum. Hal itu membuat para turis itu kecewa. Kemudian mereka beranjak keluar dan melihat-lihat penjual souvenir yang ada di luar museum. Sementara itu, di dalam museum, dua penjaga museum diserang oleh dua orang perempuan pembunuh yang menyamar sebagai penjaga museum. Perempuan pembunuh itu dikendalikan oleh seorang bos penjahat yang berada di luar. Nampaknya bos dari perempuan pembunuh itu mengetahui segala seluk-beluk museum tersebut. Kemudian perempuan pembunuh itu segera menuju ke ruang rahasia. Mereka dapat masuk dengan mudah karena bos mereka membocorkan informasi kode rahasia yang mengunci ruang penyimpanan lukisan kuno tersebut. Kemudian mereka segera melarikan diri. Sementara itu, Jay sedang bertugas seperti biasanya. Ia sedang pergi ke toilet sebentar sebelum menemui komandannya untuk pembagian tugasnya. Sadar bahwa ia terlambat ke ruang kumpul, Jay segera mempercepat langkahnya. Namun kemudian ia melihat sesuatu yang aneh, semacam bekas lantai yang tergores. Ia menyelidikinya dan betapa terkejutnya Jay, ia melihat dua rekannya tergeletak dan disembunyikan di ruang kecil. Jay segera sadar bahwa telah terjadi perampokan. Lalu ia menghubungi komandannya untuk segera mengirimkan bantuan kepadanya. Namun komandannya tidak peduli dan memaksa Jay untuk segera pergi menghadapnya bersama penjaga yang lain. Jay berpikir bahwa perintah komandannya tidak masuk akal dan ia pun tidak menurutinya. Jay segera mengejar dua perempuan pembunuh itu. Bos perempuan bayaran itu mengetahui anak buahnya tertangkap basah oleh penjaga keamanan. Ia segera memerintahkan untuk keluar dari museum. Kemudian Jay mengejar mereka. Perempuan pembunuh itu tidak dapat berlari dengan leluasa karena banyaknya pengunjung yang ada di depan museum. Tanpa sengaja gulungan lukisan yang dicuri itu terjatuh dan diambil oleh salah satu turis rombongan Idol. Jay juga menabrak turis bernama Ocean.
Lukisan tersebut kemudian dimasukkan ke dalam tas Jen karena turis itu mengira bahwa lukisan itu adalah barang-barang Jen yang terhambur saat ditabrak oleh perempuan pembunuh tersebut. Jen melihat bahwa lukisan itu masuk ke tas Jen. Namun, bus yang ditumpangi Jen sudah melaju dan Jay kehilangan jejak. Akhirnya baik Jay maupun perempuan pembunuh tersebut kehilangan lukisan yang dibawa oleh Jen. Tiba-tiba Ocean datang dan menangkap Jay. Ocean mengira Jay adalah penjahat yang harus ditangkap. Jay pun memarahi Ocean bahwa bukan dia penjahatnya, tetapi dua wanita tersebut. Jay sangat kesal dengannya, pasalnya Ocean hanya membuat urusannya menjadi semakin rumit. Lalu Jay bertanya kepada Ocean ngapain dia mengikuti Jay. Ocean baru sadar bahwa ia ketinggalan bus rombongannya. Sebenarnya latar belakang pencurian tersebut adalah karena Z yang merupakan bos dari dua wanita pembunuh tersebut berambisi untuk mengumpulkan semua barang peninggalan-peninggalan bersejarah termasuk lukisan kuno yang berumur 400 tahun yang akan segera dipamerkan pertama kalinya dalam beberapa hari lagi. J membawa paksa Ocean untuk mencari tempat penginapan rombongannya untuk mengejar Jen. Tapi nihil, Ocean yang agak dungu malah menyulitkan J karena ia pun tidak tahu alamat tempat rombongannya menginap. J sangat kesal, hanya alamat penginapan saja Ocean tak tahu. Mereka terus mencari keberadaan rombongan Ocean, namun belum menemukan juga meskipun sudah mencari berjam-jam. Ketika Ocean sedang istirahat sambil menikmati makanan yang dijajakan oleh penjual di sekitar jalan, J memarahinya karena dalam keadaan genting seperti ini, Ocean masih bisa makan dengan santai. Tapi Ocean tidak peduli. Tiba-tiba Ocean melihat bus rombongannya lewat. Ia pun memberitahu J, lalu mereka berdua mengejarnya. Di dalam bus, Jen yang menyadari ada barang yang bukan miliknya ikut masuk ke dalam tasnya pun menanyakan kepada turis-turis lain. Namun, Idol menyuruhnya untuk diam dan jangan ribut ketika bus sedang berjalan. Ketika sedang mengejar bus, J dan Ocean dihadang oleh dua wanita pembunuh. Mereka saling berkejaran bahkan berkelahi satu sama lain. Mereka juga saling menyerang di atas bus demi ingin mendapatkan gulungan lukisan tersebut. Setelah pertarungan yang sangat sengit di atas bus, J berhasil mendapatkan gulungan itu. Ketika ia sedang merebutnya dari wanita pembunuh, ia melemparnya ke dalam jeep yang dikendarai oleh Ocean, sehingga ia dan Ocean terpisah. J masih di bus dan Ocean membawa jeep. Di dalam bus, Jen mengatakan kepada J agar jangan melibatkan Ocean dalam keadaan bahaya. Karena biar bagaimanapun, Ocean adalah seorang turis yang tidak ada sangkut pautnya dengan pekerjaan J. Terlebih Ocean adalah orang yang polos dan baik. Tidak seharusnya J melibatkan dia dalam pekerjaan yang beresiko. J pun berjanji kepada Jen bahwa Ocean akan baik-baik saja. Setelah ini J akan mengembalikannya ke rombongan. Setelah berjalan cukup jauh dan Ocean merasa sudah aman dari dua wanita pembunuh tersebut, kemudian J menelponnya untuk memastikan bahwa lukisan itu baik-baik saja. Ocean berkata bahwa J tidak usah khawatir karena semua aman. Kemudian ia memesan mie dan makan dengan lahap. Setelah J bertemu kembali dengan Ocean, ia menanyakan kepada Ocean di mana lukisan itu. Ternyata ketika dicek lukisan tersebut hilang. J mengamuk dan menyalahkan Ocean yang terlalu bodoh. Bahkan hanya untuk menjaga lukisan yang sudah ada di tangannya saja tidak bisa. Ocean pun tidak terima. Ia juga menyalahkan J bahwa dialah yang menyebabkan Ocean tidak dapat menikmati liburannya, malah tersesat dalam permasalahan yang rumit seperti ini. Singkat cerita, mereka berpisah. Ocean memilih untuk pergi jalan kaki dan J menaiki jeep. Namun J merasa bersalah. Memang benar, dia yang melibatkan Ocean dalam situasi yang rumit. Dia juga telah berjanji kepada Jen untuk membawa kembali Ocean ke rombongan. Akhirnya, J mencari Ocean dan melanjutkan perjalanan bersama. Ketika malam tiba, J mengajak Ocean di sebuah makam. Ternyata itu adalah makam rekan kerjanya J. Ocean tidak mengerti kenapa ia malah mengajak nongkrong di makam. Kemudian J menceritakan kepada Ocean bahwa makam itu adalah makam sahabatnya yang terbunuh ketika menjalankan tugas.
Saat itu Jay terlalu kaku dalam menjalankan misi. Ia memegang komando dan tidak melakukan apapun ketika temannya butuh bantuan karena bersikukuh bahwa ia tidak boleh meninggalkan garis komando dan bergabung ke TKP. Akhirnya rekannya terbunuh dan dari situ Jay selalu merasa bersalah. Jay berjanji dia tidak akan melibatkan temannya dan lebih memilih untuk melaksanakan misi sendirian. Seperti yang ia jalani saat ini. Ia berusaha menyelamatkan lukisan itu tanpa bantuan rekannya. Itulah alasan yang mendasari Jay untuk bekerja dan berlaku individualis, agar tidak ada lagi kematian sahabat yang ia saksikan sendiri di depan matanya. Namun Ocean berbeda pandangan dengan Jay. Ocean mengatakan bahwa Jay tidak boleh seperti itu. Kekuatan bisa didapatkan karena kerja sama tim dan harus menjaga satu sama lain. Ocean menunjukkan medali kebanggaannya yang selalu dibawa kemana-mana. Medali yang terbuat dari besi metal tersebut merupakan warisan kebanggaan keluarganya, karena medali itu merupakan penghargaan bahwa leluhurnya merupakan pengawal kaisar yang setia. Kemudian Ocean berjanji untuk membantu Jay menjalankan misinya. Pagi harinya mereka berlanjut mencari lukisan itu. Ocean tahu yang mencurinya adalah laki-laki aneh dengan tai lalat besar yang selalu memandanginya ketika ia makan di kedai mie. Mereka terus mencari informasi tentang lelaki itu. Setelah pencarian yang cukup lama, mereka menemukan informasi bahwa laki-laki itu adalah anak buah dari gangster Wu yang sangat siangar. Sesampainya di sana, Jay dan Ocean dituduh sebagai penjahat. Ternyata gangster Wu sudah dihasut oleh bos Z dan dua wanita pembunuh yang lebih dulu sampai dan menceritakan berita bohong kepada gangster Wu. Lalu Ocean dan Jay menjelaskan bahwa merekalah penjahat yang mencuri lukisan itu. Dan Jay adalah pengawal museum yang akan membawa kembali lukisan itu sebelum pameran. Lalu gangster Wu memberitahu bahwa mereka akan pergi ke arah pelabuhan sebelum melarikan diri. Jay dan Ocean segera ke pelabuhan mengejar Z. Tiba-tiba dua wanita pembunuh muncul dan menyerang mereka. Kedua wanita itu sangat tangguh karena Z sudah melatihnya dalam waktu yang lama untuk menjalankan misi ini. Jay sadar bahwa wanita itu adalah pengecoh agar Z bisa melarikan diri. Ternyata Jay dihadang oleh atasannya yang waktu itu menyuruh para penjaga untuk berkumpul dan tidak menghiraukan Jay yang meminta bantuan. Ternyata atasannya sudah bersekongkol dengan Z dan dua wanita pembunuh itu untuk melakukan pencurian. Ocean meminta Jay untuk tidak terkecoh. Musuh sesungguhnya yang harus dikejar adalah Z yang berusaha melarikan diri dengan kapal. Mereka mengejar Z dan menyerangnya. Z sangatlah tangguh. Mereka berdua kewalahan menghadapi Z. Akhirnya Jay dapat mengalahkan Z dan membuatnya tersungkur ke tanah. Itu semua juga berkat bantuan Ocean dan kerjasama tim yang baik. Mereka mengira Z sudah tidak berdaya. Ternyata Z bangkit diam-diam dan mengeluarkan pistol dari dalam bajunya. Z menodongkan pistol ke arah Jay. Ocean yang mengetahui maksud Z langsung memasang badan melindungi Jay dari tembakan Z. Akhirnya Ocean terkena tembakan dan tersungkur ke tanah. Jay marah bukan main. Ia menyerang Z dengan membabi buta. Ia menghajar Z dengan sekuat tenaga dan kemudian mencekiknya hingga tewas. Namun semua tak berarti bagi Jay. Kini Ocean terkena tembakan. Bayangan akan rekannya yang mati karena menjalankan misi bersamanya pun kembali muncul. Ia memeluk Ocean yang tergeletak dan menangis sejadi-jadinya. Tiba-tiba Ocean bangun dan mengusap kepala Jay. Jay heran bagaimana bisa Ocean masih hidup. Ternyata peluru Z mengenai medali metal yang selalu dipakai Ocean dan akhirnya peluru itu terpental. Jay sangat bersyukur temannya masih hidup. Mereka buru-buru meninggalkan pelabuhan dan segera pergi ke museum. Di akhir film kita diperlihatkan Jay dan Ocean yang akan segera berpisah. Jay memberikan banyak oleh-oleh khas Taiwan karena selama liburan Ocean kehilangan momen liburannya dan belum pergi ke destinasi wisata yang indah di Taiwan. Ocean juga mengajak Jay untuk berlibur ke Beijing. Mereka tampak akrab seperti kawan lama padahal baru kenal beberapa hari saja. Jen dan Jay juga mengucapkan salam perpisahan. Tak lupa juga gangster Wu menemui Ocean sebelum ia pulang ke Beijing.
Akhirnya James mengerti artinya kerjasama tim dan ia tidak akan bertindak individualis lagi. Ia juga memiliki banyak teman dan mendapatkan sanjungan dari komandan dan teman-temannya karena telah berhasil menyelesaikan misi yang berbahaya. Sedangkan Ocean menceritakan pengalaman liburannya ke Taiwan yang malah berubah menjadi pemburu penjahat kelas kakap. Pak Camat makan kakap dan film pun cakap.